Kalau kita ngomongin sosok Luhut Binsar Panjaitan, banyak orang langsung kepikiran satu hal, figur kuat yang bikin segan. Tapi sebenarnya, apa sih yang bikin dia punya aura seperti itu? Nah, salah satu kunci utamanya adalah kedekatannya dengan dua tokoh besar Indonesia, yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Di era Jokowi, Luhut dikenal sebagai orang kepercayaan yang sering diberi tugas-tugas penting, mulai dari mengurus investasi besar, proyek infrastruktur, sampai menangani isu-isu strategis negara. Bahkan, kalau ada masalah rumit yang butuh penyelesaian cepat, nama Luhut hampir selalu muncul. Kedekatan ini bukan cuma soal jabatan, tapi juga soal kepercayaan. Jokowi dikenal memberikan mandat luas kepada Luhut, seolah-olah dia adalah tangan kanan yang bisa diandalkan untuk mengeksekusi berbagai kebijakan. Inilah yang membuat banyak orang melihat Luhut sebagai sosok dengan pengaruh besar di balik layar. Menariknya, pengaruh itu tidak berhenti di satu pemerintahan. Saat Prabowo Subianto naik ke panggung kekuasaan, Luhut tetap dianggap punya posisi penting. Ini menunjukkan bahwa relasinya lintas kekuasaan. Bukan sekedar loyal ke satu tokoh, tapi juga punya jaringan dan pengalaman yang membuatnya tetap relevan. Karena itulah, Luhut sering dijuluki Mr. Fix IT. Artinya, dia adalah orang yang dipanggil ketika negara menghadapi persoalan besar, dari urusan ekonomi, investasi asing, sampai kebijakan strategis. Dia dikenal fokus pada hasil, bukan sekadar rencana. Selain itu, gaya komunikasinya juga jadi faktor penting. Luhut dikenal bicara tegas, langsung, dan kadang tanpa basa-basi. Dia tidak ragu menanggapi kritik, bahkan bisa terdengar keras bagi sebagian orang. Buat pendukungnya, ini tanda ketegasan, tapi buat yang tidak setuju, ini bisa terasa menekan. Disinilah muncul persepsi ditakuti. Ditambah lagi dengan latar belakang militernya yang membentuk karakter disiplin, cepat mengambil keputusan, dan terbiasa menghadapi tekanan. Semua itu membuat sosoknya terlihat kokoh dan sulit digoyahkan. Jadi kalau dirangkum, Luhut disegani bukan hanya karena jabatannya, tapi karena kombinasi dari kedekatan dengan pimpinan negara, kewenangan yang luas, pengalaman panjang, dan gaya kepemimpinan yang tegas. Dia bukan sekedar pejabat, tapi figur yang punya peran besar dalam arah kebijakan Indonesia. Menurut pendapatmu bagaimana?